Melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya tentang sejarah Bani Israel, kali ini kita akan membahas tentang keberadaan Yahudi di Palestina setelah kehancuran pertama Bani Israel. Disebutkan bahwa tahun 586 sebelum Masehi adalah tahun kehancuran dan kelenyapan pertama kerajaan-kerajaan Bani Israel di Palestina atas perbuatan bengis Nebukadnezar. Kemudian setelah Nebukadnezar, Palestina dikuasai oleh beberapa kerajaan dari luar, diantaranya kerajaan Babilonia, antara tahun 586 sampai 538 sebelum Masehi. Kerajaan Persia, antara 538 sampai 330 sebelum Masehi. Kerajaan Yunani, antara tahun 330 sampai 200 sebelum Masehi. Dinasti Seleucid, antara tahun 200 sampai 167 sebelum Masehi. Dinasti Seleucid dan Makabei, antara tahun 167 sampai 63 sebelum Masehi. Dan Imperium Romawi, antara tahun 63 sebelum Masehi sampai 638 Masehi. Pada masa Imperium Romawi berkuasa, terutama masa Kaisar Romawi Konstantin, yang sudah memeluk Nasrani pada tahun 325 Masehi, Palestina umumnya sudah dinasranikan. Di Al-Quds Yerusalem, dibangun gereja makam suci sebagai gereja teragung. Di puncak Gunung Zaitun dibangun pula gereja langit, dan di kota Bethlehem dibangun pula gereja kiamat. Adapun orang-orang Yahudi ketika itu, terutama para pedagangnya sudah menyebar ke negara-negara Eropa. Sementara di Palestina sendiri, orang Yahudi terdesak dengan berkembangnya Nasrani, yang didukung langsung pula oleh penguasanya yang Nasrani. Karenanya, Yahudi dimanapun mereka berada, termasuk di Eropa tetap menghalang-halangi orang Nasrani. Hal itu karena Nasrani, yang umat Nabi Isa alaihissalam membawa agama tauhid, dan terdesak keberadaan ajaran Yahudi yang sudah menyembah patung. Orang Yahudi atau Bani Israel mendustakan Nabi terakhir mereka, dengan menuduhnya melakukan sihir dan berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bani Israel melakukan itu karena diasumsikan bahwa Nasrani telah menghancurkan prinsip-prinsip ketuhanan dan syariat Talmud tentang keagungan Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah. Pertentangan orang Yahudi dengan Nasrani tidak lagi di sekitar Palestina, Irak, dan Timur Tengah umumnya, tetapi sudah pernah merambah dan melebar ke seluruh Eropa, dan malah ke benua Amerika, karena Nasrani juga mulai berkembang luas di sana. Hanya saja, sifat Yahudi yang ingin memonopoli, terutama perdagangan, maka sejumlah komoditas, seperti gandum, wol, emas, dan perak dikuasainya. Dengan begitu, mereka bisa menguasai pasar, dan malah dapat mengontrol ekonomi negara dunia pada umumnya. Mereka bertindak seperti rentenir, dengan meminjamkan uang kepada orang Nasrani, dengan bunga yang tinggi. Keinginan memonopoli ini pula, yang kemudian menyebabkan orang-orang Eropa, terutama umat Nasrani, membenci orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada. Klimaksnya adalah tindakan Nazi pada awal abad ke-20 Masehi. Pertentangan Nasrani dan Yahudi bertambah meningkat dari waktu ke waktu. Satu hal yang menarik, walaupun upaya Yahudi untuk menghalang-halangi pergerakan Nasrani, nama agama yang lebih populer sebutannya dengan Kristen ini, terus menunjukkan perkembangannya di Eropa,
yang umumnya ketika itu masih pagan atau masih menyembah berhala. Hal ini menyebabkan penganut Yahudi bertambah kesal, karena tidak rela Kristen yang menyeru kasih sayang, persamaan, cinta kasih, dan persaudaraan tersebut mendapat momentum perkembangannya yang mudah dan pesat di kalangan bangsa-bangsa Eropa. Karenanya, orang-orang Yahudi tidak tinggal diam, mereka melancarkan upaya-upaya licik, seperti mempengaruhi penguasa Eropa yang pagan, Marcus Aurelius, kaisar Romawi pengganti pamannya yang bernama Antonius Mulia, yang sangat terkenal. Pada akhirnya, seorang rabi Yahudi sukses membisik dan menakut-nakuti Marcus Aurelius yang pagan dan bodoh itu, dengan mengatakan bahwa orang-orang Nasrani mengidap penyakit menular yang membahayakan rakyat. Karenanya, Marcus Aurelius sebagai penguasa Roma yang berhasil terperdaya dengan bisikan fitnah tersebut, mengeluarkan perintah untuk membunuh semua penduduk Roma yang beragama Nasrani. Dapat dipahami bahwa penderitaan yang dialami oleh Kristen atau Nasrani pada periode awal amatlah berat akibat kebijakan penguasanya yang termakan isu fitnah dari orang-orang Yahudi. Keadaan yang tidak menguntungkan Nasrani berlangsung hingga abad keempat Masehi. Akan tetapi, dengan masuknya Nasrani Kaisar Konstantin, maka nasib dan keadaan orang Nasrani segera berubah dan mendapat angin segar. Hanya saja, orang-orang Yahudi tidak juga berhenti dalam provokasinya. Dengan perdagangan yang mereka kuasai, terutama beberapa komoditas seperti wol, sutra, gandum, emas dan perak, mereka ingin mengontrol kehidupan ekonomi negara secara fokus di mana mereka berdomisili. Tidak jarang mereka menciptakan krisis di negara tersebut untuk menciptakan ketergantungan negara dan rakyatnya pada mereka yang memonopoli perdagangan dan kehidupan ekonomi satu negara. Mereka menimbun mata uang emas dan perak, kemudian memonopolinya, serta meminjamkan uang kepada orang Nasrani dengan bunga yang melangit, sehingga julukan rentenir amat populer kepada orang Yahudi dimanapun mereka berada.